Dengarkan baik-baik. Ada pemain yang hanya ditonton dan ada pemain yang dirayakan. Lalu ada pemain seperti Paul Scholes. Dia bukan sekedar pesepak bola. Dia adalah filosofi. Dia adalah anomali. Dia adalah jenius pendiam yang menolak sorotan. Tapi sinarnya begitu terang hingga memaksa para legenda dunia, Zidane, Xavi, Pirlo, untuk membungkuk dan berbisik, dia yang terbaik, seorang pemain dengan total 718 penampilan untuk satu klub, Manchester United. 155 gol yang seringnya adalah rudal jarak jauh, 11 gelar Premier League, 2 trofi Liga Champions, statistik yang gila. Tapi inilah foreshadowing-nya. Anda akan dengar ceritanya dan Anda akan mengerti angkanya, trofinya, bahkan gol-golnya yang spektakuler. Semua itu hanyalah lampiran dari inti seorang Paul Scholes. Intinya seorang anak laki-laki dari Salford yang ingin mengoper bola ke depan dan kemudian pulang ke rumah. Kita akan kupas tuntas karir 20 tahun lebih dari sang arsitek gila ini. Dari Class of 92 hingga panggilan kembali yang legendaris. Dan percayalah, kisahnya adalah pelajaran tentang kejeniusan yang murni. Ikat sabuk pengaman Anda, karena kita akan mulai sekarang. Halo dulur dan kawan-kawan, balik lagi dengan gua Aditya, dimana di channel ini gua akan membahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, dan apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Kita kembali ke tahun 1974, Salford, Greater Manchester. Di sana Paul Scholes lahir, bukan dari akademi mewah, tapi dari lapangan berlumpur. Dia kecil, bahkan hingga karir profesionalnya tingginya hanya 1,68 meter. Sering dipanggil Ginger Prince atau satuan tugas berambut jahe karena perawakannya yang kecil dan rambutnya yang khas. Tapi jangan tertipu oleh ukuran dan julukan lucu itu. Di dalam tubuh kecil itu bersemayam otak sepak bola tercepat yang pernah dilihat Old Trafford. Sir Alex Ferguson, sang arsitek dinasti, pernah berujar, "Saya tidak tahu bagaimana dia tidak menjadi kapten, karena dia adalah yang terbaik yang pernah ada di United. Dia adalah pemain paling berotak." Berotak, ingat kata itu. Ini bukan tentang kecepatan sprint, bukan tentang dribbling gaya bebas. Ini adalah kecerdasan spasial, kemampuan melihat pas 3 langkah ke depan sebelum orang lain menyadari adanya ruang. Scholes adalah bagian integral dari Class of 92. Kita tahu kisahnya, Beckham yang ikonik, Giggs yang eksplosif, Neville bersaudara yang non-nonsense, dan Nicky Butt yang pekerja keras. Mereka adalah generasi emas, tapi Scholes, dia adalah perekat tak terlihat. Dia tidak mencari headline. Headline lah yang carinya, dan dia selalu menghindar. Scholes bilang, "Saya hanya ingin bermain sepak bola." Ruud van Nistelrooy yang menyaksikan kejeniusannya dari dekat pernah berkata, "Paul Scholes adalah pria yang paling keren. Dia datang ke latihan dengan jeans dan hoodie. Dia bisa menjadi pria normal di bar. Namun, dia adalah salah satu pemain terhebat di dunia. Seorang superstar yang ingin menjadi anonim." Itu adalah kontra Scholes. 1994, debutnya melawan Port Vale di Piala Liga.
Scholes yang masih berstatus penyerang bayangan mencetak 2 gol, sebuah pengumuman kecil dari seorang jenius. Di awal karirnya, dia sering bermain di posisi striker kedua atau gelandang serang. Ini menjelaskan mengapa sepanjang karirnya di Premier League, ia mengoleksi 107 gol dan 55 assist dari posisi lini tengah. Angka striker yang ditempatkan di lini tengah. Ingat itu, dia sering menembak dari manapun. Anekdot Gary Neville, dia akan menembak dari jarak 30 yard setiap kali dia mendapatkan bola. Kami semua akan berteriak, "Scholes, pass the ball," sampai salah satu tembakannya masuk dan tiba-tiba dia jenius lagi. Gol-gol roketnya ke gawang Bradford, Aston Villa, atau Barcelona adalah penutup untuk perannya yang deep lying clock. Tapi transisi peran itu penting, dan ini adalah foreshadowing terpenting dalam karir panjangnya. Di bawah Sir Alex Ferguson, Scholes perlahan ditarik ke belakang. Dari penyerang bayangan, ia menjadi gelandang tengah sejati, lalu arsitek yang bermain dalam deep lying playmaker. Ini bukan penurunan pangkat, ini adalah promosi ke posisi kontrol. Ferguson menyadari, untuk mendominasi, mereka membutuhkan mesin presisi di jantung lapangan. Ini akan menjadi inti babak 2, bagaimana dia menjadi metronom tim, mengontrol ritme dengan umpan-umpan seakurat sinar laser. Ini adalah saat dia mulai dibandingkan dengan Xavi dan Pirlo, bukan lagi dengan striker murni. Dari Ginger Prince yang mencetak gol roket, kini ia siap menjadi metronom, seorang pemain yang membuat Xavi cemburu. Dan disitulah, di jantung lini tengah, Paul Scholes benar-benar mengubah cara kita melihat sepak bola. Bersiaplah, karena di babak 2 kita akan masuk ke dalam otaknya. Kita tinggalkan sebentar Ginger Prince yang berlari liar di kotak penalti. Di awal milenium, sebuah transformasi terjadi. Sir Alex Ferguson dalam kejeniusannya melihat sesuatu yang lebih besar dari sekedar finisher yang hebat. Dia melihat arsitek. Dia menarik Scholes lebih dalam ke lapangan, ke jantung lini tengah, ke posisi yang sering disebut deep lying playmaker. Disinilah Paul Scholes yang sesungguhnya dilahirkan. Di era 2000-an, Manchester United memiliki banyak bintang. Roy Keane yang garang menjaga disiplin, David Beckham dengan umpan silang ikonis, dan Ruud van Nistelrooy yang haus gol. Scholes adalah mesin di balik semua itu. Dia adalah metronom. Dialah yang menentukan tempo. Kapan harus cepat, kapan harus menahan, kapan harus melukai lawan dengan killer pass. Selama periode ini, statistik operan Scholes sering mencapai tingkat akurasi yang memalukan bagi para pemain tengah lawan. Bukan hanya akurat, tapi selalu progresif, selalu mencari operan ke depan. Sir Bobby Charlton, seorang legenda sejati, meringkasnya. Jika dia kehilangan penguasaan bola, Anda akan berpikir dia pasti sakit. Itu adalah standar absolut. Loss of possession oleh Scholes adalah anomali alam, bukan kesalahan manusia. Mari kita bahas tekniknya. First touch Scholes seringkali lebih baik daripada operan pemain lain. Sentuhannya adalah pelekat, bola menempel, tapi keajaibannya terjadi setelah itu. Operan 40 yard atau sekitar 36 meter ke kaki winger yang berlari kencang. Itu adalah rutinitas harian. Kutipan dari Gary Neville, kami akan melakukan latihan operan 40 yard. Dia akan melakukannya setiap kali ke sepatu Anda
dan dia tidak pernah menoleh ke belakang saat mengoper. Dia tahu di mana Anda berada. Inilah inti dari Scholes, kecerdasan spasial. Dia tidak perlu melihat, dia tahu bagaimana itu kecepatan mental. Dia sudah memindai lapangan, menganalisis tekanan, dan menentukan jalur terbaik saat bola masih berada di kaki bek tengah. Kecerdasan ini jugalah yang membuat pemain terbaik dunia menunduk. Pujian tertinggi Scholes datang dari pesaingnya, dari filosofi sepak bola yang berbeda, tiki-taka Barcelona dan kontrol tempo Italia. Kutipan Xavi Hernandez. Penyesalan kecil yang saya miliki adalah saya tidak pernah bermain dengan Paul Scholes. Jika ada satu pemain yang bisa bermain dengan mudah di Barcelona dengan penguasaan bola yang kecil dan ruang yang sempit, itu adalah Paul Scholes. Dengar itu baik-baik. Xavi mengatakan Scholes yang dibesarkan di Liga Fisik Inggris adalah yang paling cocok untuk gaya Barcelona. Mengapa? Karena di ruang sempit, kecepatan berpikir mengalahkan kecepatan lari, dan otak Scholes tidak tertandingi. Kutipan Andrea Pirlo, dia tidak hanya memainkan permainan, dia memikirkan permainan. Setiap operan, setiap keputusan didasarkan pada kecerdasan dan pemahamannya. Lalu ada kutipan lain dari Pep Guardiola. Dia adalah gelandang terbaik dari generasinya. Saya akan senang bermain di sampingnya. Ini bukan sekedar pujian biasa. Ini adalah konfirmasi lintas filosofi. Scholes adalah standar universal dari kejeniusan lini tengah. Meskipun ditarik mundur, naluri mencetak golnya tidak hilang. Dia bertransisi dari attacking midfielder menjadi gelandang box to box sebelum menetap di belakang. Musim puncaknya di periode ini adalah 2002-2003, di mana ia mencetak 14 gol di Premier League secara total dalam masa emasnya antara 1998 sampai 2004. Scholes 5 kali menyelesaikan musim dengan total gol 2 digit di semua kompetisi. Ini bukti bahwa ia adalah gelandang serba bisa, mampu mengalirkan bola sekaligus menghancurkan gawang dari jarak jauh. Ingat gol volley epic melawan Aston Villa? Itu adalah gol-gol yang mendefinisikan seorang Scholes. Dan tentu saja kita tidak bisa melupakan kontras abadi. Tacklingnya, ketika kecerdasannya melesat 100 mil per jam, kakinya kadang-kadang hanya 5 mil per jam. David Beckham pernah berkata, Paul Scholes selalu sangat berbakat, pendiam, dan kotor. Anekdot Rio Ferdinand. Paul Scholes akan meluncur masuk. Dia akan terbang. Anda akan berpikir, apa yang dia lakukan? Kami semua akan tertawa di bench. Itu seperti dia lupa caranya tackle. Dia terkenal karena terlambat, terlalu fokus pada bola yang baru saja dioper, hingga dia lupa bahwa kakinya harus ditarik kembali. Dia mengoleksi 95 kartu kuning di Premier League, jumlah yang konyol. Dia sendiri mengakui, saya punya catatan kartu yang buruk. Saya tidak tahu mengapa, tapi ini adalah anomali Scholes, otak yang mampu memprediksi lintasan bola 40 meter, tapi tidak mampu memprediksi pergerakan kakinya sendiri dalam jarak 40 cm. Kejeniusan taktis ini, kemampuan membaca permainan lawan, akan menjadi alasan mengapa di babak selanjutnya, ketika semua orang berpikir dia sudah selesai, dia akan kembali dari masa pensiunnya. Mereka membutuhkan otaknya, mereka membutuhkan operan itu, dan yang paling penting, Sir Alex Ferguson tahu dia adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Di lapangan, dia adalah maestro yang hampir sempurna, menguasai ruang dan waktu. Tetapi di luar lapangan,
dia adalah orang yang paling tidak ingin Anda kenal. Di babak 3, kita akan menggali lebih dalam sisi anti-selebriti dan mengapa pujian dari Petr Cech dan para pemain bintang lainnya begitu penting bagi warisannya. Scholes adalah kontras berjalan. Di luar lapangan, dia anti-selebriti. Bangun, pergi kerja, main game, mandi, pulang, katanya. Sederhana, Fabian Barthez pernah bilang, dia melakukan pembicaraannya di lapangan, dan itu yang paling saya hormati. Tapi di lapangan, dia adalah pembunuh pendiam. Mari kita bicara tentang komentar-komentar menurut rekan-rekan dan lawan-lawan yang menegaskan statusnya sebagai pemain terbaik dari generasinya. Kutipan Zinedine Zidane, "Scholes adalah lawan terberat saya. Dia memiliki visi, teknik, dan kecerdasan yang hampir sempurna." Kutipan Andrea Pirlo, "Dia tidak hanya memainkan permainan, dia memikirkan permainan. Setiap operan, setiap keputusan didasarkan pada kecerdasan dan pemahamannya." Inilah inti dari Scholes, kecerdasan. Di era ketika gelandang tengah harus berlari 10 km per pertandingan, Scholes berlari dengan otaknya. Dia tahu di mana bola akan berada sebelum bola tiba di sana. Gary Neville pernah mengungkapkan, Scholes berlatih setiap hari untuk mengoper bola 40 yard ke kaki pemain yang berlari, tidak peduli seberapa jauh, dan dia hampir selalu berhasil. Mari kita masukkan kiper legenda Chelsea dan Arsenal, Petr Cech. Meskipun Cech tidak pernah secara langsung memuji permainan Scholes sebagai pemain, ada momen di tahun 2015 ketika Scholes sebagai pundit menyarankan Manchester United untuk merekrut Cech. Scholes berpendapat jika De Gea pergi, United harus merekrut Petr Cech. Saya ingat efek Edwin van der Sar ketika dia tiba pada tahun 2005. Edwin datang sudah siap. Dia adalah pemenang Liga Champions. Dia punya 4 tahun pengalaman Premier League. Cech baru berusia 33 tahun. Dia berpotensi bermain 6 tahun lagi untuk United. Ini menunjukkan bahwa Scholes, sang jenius pendiam, memiliki visi taktis yang tajam, mengenali pentingnya kepemimpinan dan pengalaman di posisi kiper. Bahkan pada usia veteran Cech, sebuah sifat yang akan ia tunjukkan pada karirnya sendiri. Tahun 2011, Scholes mengumumkan pensiun. Sebuah karir yang indah berakhir dengan gelar Premier League ke-10. Dia masuk ke staf kepelatihan Sir Alex Ferguson. Akhir yang sempurna kan? Tidak. Ini adalah babak yang paling ajaib dan paling tidak terduga. Di akhir 2011, United mengalami badai cedera di lini tengah. Sir Alex Ferguson, sang manajer yang keras kepala dan brilian, membuat keputusan unik. Dia menelpon Paul Scholes. Scholes sedang mengambil anak-anaknya ke sekolah ketika Sir Alex menelpon. "Bisakah kamu bermain lagi?" Scholes berpikir itu lelucon, tapi itu sungguhan. Dia pergi membeli sepatu baru, sepatu Adidas murahan, bukan endorsement, dan masuk kembali ke tim secara rahasia. Pada 8 Januari 2012, di babak ketiga Piala FA melawan Manchester City, nomor punggung 22 muncul di papan pergantian pemain. Scholes kembali, Old Trafford meledak. Kutipan Scholes tentang kembali, "Saya hanya ingin bermain untuk Manchester United." Dia bermain di jantung lini tengah United hingga akhir musim 2012-2013, memenangkan gelar Premier League ke-11 yang bersejarah. Di usia 38 tahun,
Dia masih menyelesaikan 90% umpannya, seringkali mengontrol ritme permainan dari posisi yang lebih dalam. Total penampilannya untuk United mencapai 718 match, 155 gol, 25 trofi utama. Dia akhirnya pensiun untuk kedua kalinya pada tahun 2013 bersamaan dengan Sir Alex Ferguson. Jadi, apa yang kita pelajari dari Paul Scholes? Kita belajar bahwa Anda tidak perlu menjadi yang paling keras, yang paling glamor, atau yang paling cepat untuk menjadi yang terbaik. Anda hanya perlu memiliki kecerdasan murni dan gairah untuk permainan itu sendiri. Paul Scholes adalah definisi dari pemain sepak bola yang langka. Dia adalah gelandang yang Anda inginkan saat Anda tertinggal, karena dia akan menemukan celah. Dia adalah gelandang yang Anda inginkan saat Anda memimpin, karena dia tidak akan pernah kehilangan bola. Sekarang, mari kita hitung apa yang didapatkan oleh sang jenius pendiam ini dari kerja keras, tanpa sorotan, dan dengan pas yang selalu akurat. Ini adalah daftar trofi tim yang bagi seorang pemain yang menolak tenaran adalah bukti mutlak dari kehebatannya di lapangan. 11 gelar Premier League, 11 dari 1993-94 hingga 2012-13. Dia memulai dan mengakhiri dinasti. 2 gelar UEFA Champions League 1999 dan 2008. Ingat, ia absen di final 1999 dan itulah mengapa 2008 menjadi penebusan yang epik. 3 gelar FA Cup, 2 gelar League Cup Piala Liga, Intercontinental Cup 1999 dan FIFA Club World Cup 2008. Total trofi mayor yang ia menangkan bersama Manchester United 25 gelar. Sebuah angka yang sekali lagi gila untuk seorang pria yang hanya ingin pulang setelah pertandingan. Meski ia menghindari pujian, dunia sepak bola tidak bisa mengabaikannya. Scholes mungkin tidak memenangkan Ballon d'Or, dia bahkan tidak masuk daftar pendek, tapi pengakuan individunya datang dari tempat yang lebih kredibel. Rekan dan lawannya, English Football Hall of Fame 2008, Premier League Team of the Year sebanyak 5 kali, FA Premier League Player of the Month 4 kali. Sapi menyebutnya terbaik. Guardiola ingin bermain bersamanya. Zidane mengakui kehebatannya. Dia adalah orang yang setelah memenangkan gelar Liga Champions 2008 segera menghilang dari perayaan. Saya hanya ingin pulang, katanya. Paul Scholes, jenius pendiam, sang arsitek gila. Ia menolak menjadi legenda, tetapi sepak bola memaksanya. Dan itulah teman-teman, mengapa Paul Scholes bukan hanya pemain hebat. Dia adalah standar emas kejeniusan di lini tengah. 718 penampilan, 155 gol, 25 trofi. Tapi coba dengar lagi, berapa banyak dari 718 pertandingan itu dia habiskan hanya untuk mencari pas ke depan, selalu mengambil resiko. Karena seperti yang dia katakan, di periode karir saya, ketika saya berhenti mengoper bola ke depan, manajer berhenti memilih saya. Dia bukan hanya jenius, dia adalah pemain yang berani mengambil resiko untuk menciptakan keindahan. Dan itulah mengapa kita tidak akan pernah melihat yang seperti Paul Scholes lagi. Bagaimana menurut kalian? Selanjutnya, siapa lagi yang akan kita bahas? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa
di video selanjutnya.